إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sahihul Adab al-Mufrad, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab al-inbisatu ila an-nas, yaitu bergaul dengan baik dengan sesama manusia. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari potongan hadis Abdullah bin Amr bin al-As ketika beliau menjelaskan tentang sebagian sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa di dalam kitab Taurat disebutkan, ya ayyuhan nasu inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira. Wahai manusia, sesungguhnya kami mengutus engkau, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, dan sebagai mubashiran wa nadhira, yang menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang taat dan peringatan bagi orang-orang yang menyimpang. Wa hirzan lil ummiyin, dan yang memelihara al-ummiyin. Siapa yang dimaksud ummiyin di sini? Bangsa Arab. Sebab mayoritas bangsa Arab pada waktu itu mereka orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung, menulis. Mereka adalah umat ummiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus
di tengah-tengah bangsa Arab untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, penyimpangan, dan untuk mengangkat kedudukan mereka dan derajat mereka dari kehinaan, kerendahan di zaman jahiliyah menuju kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tujuan yang mulia ini. Hirzan lil ummiyin. Anta 'abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau seorang hamba manusia seperti yang lainnya. Akan tetapi beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah sebagai nabi dan rasul yang diutus kepada akhir dari umat ini untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan mukhalafat, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka inilah yang membedakan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari manusia lainnya. Sehingga kita sebagai orang mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah mendudukkan beliau di dalam Islam. Beliau seorang hamba dan beliau memiliki kekurangan seperti halnya manusia. Beliau tidak mengetahui perkara gaib dan beliau tidak mampu memberi manfaat dan kemudaratan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan zat yang pemberi rezeki. Beliau bukan seorang yang mengerti tentang takdir. Bukanlah di tangan beliau Allahul Mahfuz. Namun itu semua merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau meskipun sebagai seorang manusia, kita juga harus memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu prinsip di dalam Islam. Dan termasuk di antara bentuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Dan mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam melebihi kecintaan terhadap yang lainnya, terhadap hartanya, bahkan terhadap anaknya, istrinya, bahkan terhadap kedua orang tuanya, bahkan terhadap seluruh manusia. Dalam Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan bahkan dari seluruh manusia. Itu tanda keimanan dan tanda kesempurnaan keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya terhadap selain beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 hal yang apabila ketiga hal ini terdapat pada diri seorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Maka cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada
Allah Jalla wa Ala. Dan di antara wujud kecintaan seseorang kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya, mengamalkan petunjuknya, berjalan di atas bimbingannya, dan tidak menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan perbuatan bid'ah, tidak membuat suatu amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya. Kalau ada seorang mengaku dia cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun dia tidak mengamalkan sunnahnya, dia tidak mengikuti perintah-perintahnya, larangan-larangannya justru dilanggar, perbuatan-perbuatan bid'ah justru dia amalkan dan dia hidupkan, bahkan dia menyeru kepadanya, maka ini bukan bukti kecintaan seorang kepada Rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian, bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menjadi ayatul mihnah, ayat ujian. Apakah seorang itu lulus dalam pengetesan atau tidak? Dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Kalian harus mengikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka itu syarat. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu cinta palsu. Nah, namanya seorang cinta, tentu dia berusaha untuk menyenangkan yang dia cintai, iya kan? Seorang mengaku cinta kepada Allah, dia akan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridha kepadanya. Seorang mengaku cinta kepada Rasulullah, dia akan berusaha menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Dalam urusan dunia, kalau kita perhatikan seseorang ketika dia senang kepada orang tertentu, ya, nah, maka dia akan berusaha mengikuti gaya-gayanya, iya kan? Nah, seorang misalnya senangnya meniru seseorang dari kalangan artis. Nah, dia kagum kepada si fulan. Nah, dia sangat cinta kepada si fulan, maka dia akan berusaha sampai gaya-gaya ngomongnya, sampai cara-cara yakni berpakaiannya, maka dia akan meniru. Seorang ketika dia senang kepada seorang dari kalangan orang-orang kafir atau kafir, dia akan mengikuti gayanya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara mengatur rambutnya atau yang semisalnya. Nah, ini mereka, ma'asyiral rahimakumullah, tentu cara-cara yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Maka demikian pula ketika seorang menampakkan wujud kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hakikatnya? Apa konsekuensinya? Dia harus mengikuti Rasulullah alaihi wasallam, berjalan di atas jalannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Lihat para sahabat, seperti contoh di antara mereka Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dikenal seorang sahabat yang suka meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah yang sifatnya jibiliyah. Apa itu jibiliyah?
yakni satu amalan, satu perbuatan dilakukan oleh Nabi bukan karena ibadah, namun karena kebiasaan. Seperti misalnya sendalnya Rasulullah, sampai sendalnya ditiru oleh Abdullah bin Umar, saking cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, perbuatan-perbuatan jibillah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada asalnya itu bukan ibadah. Pada asalnya bukan ibadah. Ya, cara berjalannya Rasulullah, ya. Dan yang semisalnya cara merawat rambutnya Rasulullah bagaimana. Ini semua termasuk jibiliyah. Nah, pada asalnya tidak ada pahala bagi seorang melakukannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya sebagai ibadah, namun jibiliyah, satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila seseorang mengamalkannya disebabkan karena dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya dia kepada Rasulullah sampai pada perbuatan-perbuatan jibillah yang diamalkan oleh Nabi alaihi wasallam dia ikuti, maka diharapkan dia mendapatkan pahala dengan perbuatannya tersebut. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama seperti misalnya sorban, imamah, seorang pakai sorban. Ya, imamah itu sesuatu yang dililit. Kalau ditaruh gini itu bukan sorban namanya. Ya, tahu ya orang-orang Saudi mereka menaruh sutra. Nah, kayak sorban itu kalau dililitkan di atas kepala baru disebut imamah. Nah, pada asalnya itu bukan ibadah. Nah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pakaian kaum Arab. Oleh karena itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya, orang-orang kafir juga memakainya. Nah, namun kalau seorang dia memakainya karena dia cinta kepada Rasulullah, dia ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menimbulkan fitnah, maka yang demikian diharapkan bahwa dia mendapatkan pahala dengan perbuatannya tersebut. Nah, walhasil dari apa yang saya jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang wajib untuk kita teladani. Jadikan beliau sebagai uswah dan berjalan di atas jalannya. Samaitukal mutawakkil. Kata Allah, aku menamakan engkau al-mutawakkil, seorang hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa inti dari tawakal seseorang ketika dia meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satu pun dari makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya, siapapun dia dan dimanapun dia. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti ketika kita meyakini ayat ini lalu kemudian kita tidak berusaha, tidak bekerja dengan alasan kan Allah sudah menetapkan rezeki saya hidup di dunia ini sekian. Kalau begitu sudah nongkrong di rumah. Ini tidak benar. Rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang orang dari kalangan sufiyah, ya, kalau dari kalangan sufiyah ini kalau mereka bertawakal, tawakalnya tawakal ngawur, tawakalnya tawakal menyelisih syariat, tidak sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakalnya tawakal yang menghilangkan sebab adanya hubungan sebab akibat. Orang ini nongkrong di masjidnya atau di rumahnya. Jadi dia nggak mau keluar, tidak mau mencari penghidupan, tidak mau mencari rezeki, nongkrong aja di masjidnya. Dengan alasan dia bertawakal kepada Allah, menunggu makanan turun dari langit. Ya subhanallah. Kayaknya makanan diberikan seperti diberikannya kepada Maryam alaihissalam. Pengennya mereka mendapatkan hidangan makanan
seperti yang pernah diturunkan kepada bangsa Yahud, ya, kepada Bani Israel ketika dari kalangan Hawariyun, ketika mereka meminta kepada Isa alaihissalam, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah kepada kami hidangan makan dari langit. Ya, jadi enggak luar biasa permintaan mereka, minta hidangan makanan dari langit langsung turun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala inni munazzilu 'alaikum." Saya akan turunkan itu kepada kalian. Namun setelah itu, "Faman yakfur ba'du minkum fa u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin." Setelah saya turunkan, siapa di antara kalian yang kafir, saya akan menyiksanya, dan saya akan menyiksanya dengan siksaan yang keras, yang sangat pedih, yang saya tidak menyiksa dengan siksaan tersebut kepada siapapun dari kalangan manusia lainnya. Ya, jadi dia menunggu seperti itu, nunggu makanan dari langit, tinggal di masjidnya. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah taala? Hada jahil syar'. Orang ini bodoh terhadap syariat. Orang ini bodoh terhadap syariat. Berarti dia tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala, fa idza qudiyatis salatu apa? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditegakkan salat, silakan kalian nyebar di muka bumi. Yang berdagang silakan berdagang, yang bercocok tanam silakan bercocok tanam, yang punya bisnis silakan lanjutkan bisnisnya selama bisnisnya itu halal, dan seterusnya. Cari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Diperintahkan cari. Nah, tidak hanya nongkrong seperti itu. Allah tidak mengatakan kalau ditegakkan sholat kamu tinggal aja di masjid, tunggu akan ada pembagian duit. Nah, dari langit satu orang dapat sekian. Tidak ada. Perintahkan keluar dari masjid, cari penghidupan, cari maisha. Menunjukkan seorang diperintahkan untuk mencari sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah 'azza wa jalla haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa yang dilakukan burung ini? Dia meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Kembali di sore hari dalam keadaan perutnya telah berisi, penuh, berisi makanan. Nah, Rasul tidak mengatakan Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung yang tinggal di sarangnya, pagi hari kelaparan, sore hari kekenyangan, padahal dia hanya tinggal di sarangnya. Kan tidak begitu. Keluar, taghdu khimasan wa taruhu bitana, keluar meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar, dan di sore hari dia kembali dalam keadaan telah terisi perutnya. Berarti dia mencari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini hakikat dari tawakal. Ya. Jadi tidak benar tawakal itu seperti tawakalnya sufiyah. Nah, tawakal ngawur. Sebagian mereka mengatakan sudah, yang penting dakwah. Nah, bagaimana keluarga? Urusan Allah nanti itu keluarga itu. Nah, saya pengen dakwah 4 bulan. Saya sudah nggak punya ilmu, pengen berdakwah, meninggalkan keluarga lagi, terlantar. Nah, Allahul musta'an. Ya, sampai pernah ada seorang dokter. Nah, kena ajaran sesat ini, akhirnya dia ikut 4 bulan. Istrinya marah-marah, nanti makan apa? Allah nanti yang ngatur. Nah, keluar. Setelah 4 bulan kembali dia kasih palang pintu sama istrinya. Jangan kamu masuk lagi ke masjid dia. Datang ke masjid. Lalu dia ceritakan pada seorang, saya lagi dapat sunnah ini. Sudah menelantarkan istrinya, ngaku dapat sunnah. Jadi kalau dapat musibah itu dia bilang dapat sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan sunnah.
musibah disebabkan karena kejahilan kamu, kebodohan kamu. Nah, Allah musta'an. Kemudian di antara sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat dari ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bi fadhin wala ghalidhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang yang fadh. Fadh itu orang yang buruk akhlaknya, sayyi'ul khuluq. Wala ghalidhin, dan tidak keras, kasar. Ya. Ini bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghilzah, sifat kasar, ya, keras, dan buruk akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang telah disaksikan kebagusan akhlak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung sekali. Itu Rasulullah alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan bagi siapa yang ingin berakhlak baik, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan akhlaknya, dalam keindahan akhlaknya. Ikuti Rasulullah alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian itu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada beliau terdapat contoh teladan yang sangat baik. Uswatun hasanah bagi siapa? Bagi siapa yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya dan hari akhir. Dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, yang paling baik dalam bergaul dengan keluargaku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW akhlak beliau. Itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, khadantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Fa wallahi ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta wala qala li ala fa'alta kadza. Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang aku perbuat, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu melakukan itu? Dan beliau tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak perbuat, kenapa kamu tidak melakukan ini? Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menegur, ya, mengerasi Anas bin Malik. Anas bin Malik datang dengan keinginannya sendiri, ingin berkhidmat, ingin memberikan pelayanan kepada Rasulullah SAW karena beliau mengetahui keutamaannya. Dan Nabi SAW membalas itu dengan akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah menegur. Ya. Kadang-kadang sebagian orang, subhanallah, ghilzah, sangat keras. Ya. Nah, apalagi dalam memberikan teguran kepada seorang. Nah, mungkin orang itu salah, mungkin. Tapi apakah setiap kesalahan itu harus ditegur dengan teguran yang keras? Lalu bagaimana dengan A'rabi yang kencing di masjid? Apakah Rasulullah SAW datang kemudian kamu, ya, sebagai mereka, subhanallah, kalau sudah melihat kesalahan terjadi, kebun binatang keluar semua, disebutkan binatang ini yang 2 kaki, yang 4 kaki, yang 3 kaki, kalau ada, semuanya keluar. Nah, ya, tidak tersisa sapinya, ayamnya, kena semua. Nah,
teguran-teguran yang kasar, keras. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Dan beliau telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau kamu itu kasar, akhlak kamu itu buruk, orang akan lari dari kamu. Orang akan meninggalkan kamu. Nah, tidak setiap kesalahan itu harus disikapi dengan perbuatan yang kasar, keras. Nah, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau bersikap mudarah, mujamalah, ya, terhadap seseorang. Dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan si fulan di hadapan Aisyah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bisa akhul ashirah." Orang ini seburuk-buruk orang di keluarganya, seburuk-buruk orang di keluarganya. Ya, ini dia mungkin punya akhlak yang jelek atau cara bergaulnya dengan yang lain itu buruk. Nah, kemudian orang ini masuk bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bertutur kata manis. Ya, beliau tersenyum kepadanya, berbuat baik kepadanya. Bukannya beliau kasar, bukannya beliau kemudian membentaknya, bukannya beliau kemudian berkata kasar kepadanya. Nah, beliau bertutur kata manis. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha heran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, laqad qulta alladhi qulta, thumma alanta lahu al-kalam." Wahai Rasulullah, tadi kan kamu sudah mengatakan kepadanya, ketika dia enggak ada, kamu mengatakan bisa akul asyirah, seburuk-buruk orang di keluarganya. Lalu setelah engkau bertemu, kok kamu bertutur kata lembut kepadanya, lemah lembut ketika berbicara dengannya. Apa kata Nabi alaihissalam? "Wahai Aisyah, mata wajadtini fahisha." Kapan engkau mendapati aku ini berbuat keji, berbuat kasar kepada orang? Lalu beliau mengatakan, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshi." Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan oleh manusia karena mereka takut dari kejahatan orang, kekasaran orang tersebut. Ya. Takut mendekat, kenapa? Nanti kena bentakan. Takut mendekat, kenapa? Nanti didamprat. Nanti kena ini, kena itu. Takut. Ini orang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik beliau, "Laisa bi fadhin wala ghalid." Dan itulah yang wajib, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, akhlak yang baik. Ya, nah, tidak setiap kesalahan pada seorang lalu kemudian kita menyikapinya dengan kasar. Nah, kadang-kadang sebagian mereka subhanallah terhadap orang tuanya. Orang tuanya kadang-kadang ya disebabkan karena keawamannya tidak mengerti, kadang-kadang terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya. Ada kadang-kadang seorang anak, waduh, menganggap orang tuanya itu seperti temannya sendiri. Kamu ini mubtadi', ahlul bid'ah, dasar, gak mau dengar nasihat. Dianggap temannya sendiri. Ya, anggaplah itu teman. Kalaupun itu teman, tidak sepantasnya dia mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Sampaikan dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bertutur kata yang halus kepada ayahnya. Padahal ayahnya ini, dialah yang memproduksi patung-patung itu, berhala-berhala yang disembah. Ya, dia produsennya. Tapi lihat, adakah kita mendapati satu ayat di dalam Al-Quran Karim Ibrahim alaihissalam berkata kasar kepada ayahnya? Yang ada beliau mengatakan, "Ya abati, ya abati, ya abati." Abati itu lebih halus daripada abi. Ya, mungkinlah kalau kita terjemahkan ayahandaku, wahai ayahandaku. Nah, dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang halus. Lihat bagaimana Musa alaihissalam dengan Harun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus keduanya untuk menghadapi Firaun.
bosnya orang-orang kafir. Nah, tokoh utama orang-orang kafir. Dialah yang dengan beraninya, dengan lancangnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Ya, sangat berani dia mengucapkan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Musa, kepada Harun untuk mendatangi Firaun, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Firaun, ya, semoga dia mendapatkan peringatan atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sakhabin fil aswaq, dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka berteriak di pasar-pasar. Berteriak secara umum perbuatan yang tercela. Nah, dan merusak muru'ah, merusak harga diri seorang. Coba saya keluar ke jalan, kamu teriak-teriak di situ. Nah, ya, tentu orang akan melihat ini ada apa ini orang? Apa lepasan rumah sakit jiwanya? Perlu dikembalikan lagi. Nah, iya kan? Kenapa? Karena ini bertentangan dengan muru'ah, menghilangkan harga diri seorang, menghilangkan martabat seorang. Belum lagi dalam syariat itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, apalagi di pasar. Nah, dan memang biasanya orang-orang yang tidak punya harga diri, coba lihat di pasar itu. Waduh, seakan-akan tidak punya rasa malu, teriak sana teriak sini. Nah, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan seorang untuk berteriak. Kalau seorang ada kebutuhan untuk berteriak, tidak mengapa, boleh. Nah, seperti karena berkhutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berkhutbah pada hari Jumat, ka'annahu munziru jaish, seakan-akan beliau sebagai panglima perang, ya, yang memperingatkan kaumnya. Dan Nabi SAW pernah berteriak sampai disebutkan di dalam hadis itu, fanada bi'ala sauti, dan beliau berteriak dengan suara beliau yang paling nyaring. Ketika sebagian sahabat mereka tidak sempurna ketika membasuh kakinya ketika berwudu. Kata Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit itu mendapatkan ancaman neraka. Maka diperbolehkan kalau ada hajat. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, ya, dikit-dikit teriak, masih mungkin seorang yang ngobrol biasa, tapi orang yang jauh sudah mendengarkan obrolannya. Nah, apalagi di masjid, lebih bungkar lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wa hisyatil aswaq. Hendaklah kalian menjauhi hiruk pikuk seperti hiruk pikuknya penghuni pasar. Wala yadfa'u bis-sayyi'ati sayyi'ah, walakin ya'fu wa yaghfir. Dan di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menolak satu kejahatan dengan kejahatan pula. Sifat Rasulullah SAW itu ya'fu wa yaghfir, memberi maaf dan memberi ampunan pada seorang yang bersalah kepadanya. Telah kita sebutkan sebelum hadis ini kisah tentang seorang wanita Yahudiyah yang datang membawa sepotong daging diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal daging itu beracun. Namun Rasulullah maafkan. Coba, padahal mempengaruhi diri Nabi Alaihissalam. Sebagian menyebutkan bahwa termasuk di antara sebab kematian Rasulullah adalah racun yang dibawa oleh wanita ini, yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah maafkan. Wala yadfa'u bis-sayyi'ati sayyi'ah. Ini wanita Yahudiyah, ma'asyiral ikhwah. Kenapa kita tidak membuka hati kita untuk memaafkan saudara kita dari kaum muslimin? Kadang-kadang terjadi gesekan, kadang-kadang kita enggak enakan dengan seorang, kadang-kadang kita berselisih dengan seorang. Ya wajarlah, namanya kehidupan manusia, ya. Perbedaan watak, ya, perbedaan bahasa, nah, kemudian perbedaan pergaulan, perbedaan suku, itu juga mempengaruhi. Kadang-kadang orang Bugis ketemu orang Jawa salah paham. Nah, ya,
Dikiranya orang Bugis kasar terus kalau ngomong. Misalnya, sebagai contoh saja. Nah, kadang-kadang yang seperti ini membuat khilaf, terjadi khilaf di antara kaum muslimin. Dalam urusan-urusan sifatnya pribadi, urusan-urusan dunia. Al-'afwu wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalian memberi maaf itu lebih mendekatkan diri seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam urusan bisnis, ya. Mungkin temannya salah hitung. Nah, akhirnya berbagai tuduhan dikeluarkan. Kamu menyembunyikan, kamu begini, kamu begitu, akhirnya cekcok. Allahul musta'an. Yang ini menuduh temannya kadzab, yang satunya menuduh temannya dajjal. Saling cekcok. Urusannya apa? Urusan dunia. Kadang-kadang yang seperti ini akhirnya disangkut pautkan. Memang fulan ini mubtadi', hizbi. Padahal ketika dirancang apa sih permasalahannya? Urusan dunia. La haula wala quwwata illa billah. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, dalam urusan-urusan yang sifatnya pribadi, dalam urusan-urusan sifatnya dunia, saudara. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Memberi maaf itu lebih mendekatkan diri seorang kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang ada seorang yang tidak membalas permintaan maaf seseorang. Ini orang yang seperti ini laim. Manusia itu terbagi menjadi dua, ada laim, ada karim. Ada yang karim, yang mulia. Orang yang mulia ini ketika kita merendah, dia lebih merendah. Nah, orang yang seperti ini itu baik. Ketika kita datang padanya, "Afwan, ini kesalahan ana minta maaf." "Oh enggak, ini bukan kesalahan kamu, ana yang salah." Ini orang baik yang seperti ini, Masya Allah. Menunjukkan bahwa dia itu karim. Nah, kata orang Arab, "Anta idza akramtal karima malaktahu." Kalau kamu memuliakan orang yang mulia, kamu akan bisa memiliki dia. Kamu akan bisa menguasai, dalam artian kamu akrab dengannya. Nah, betul ini kesalahan anak, afwan, ya. Anak tadi enggak merasa, "Oh, enggak, ini bukan kesalahan kamu. Anak tadi yang salah. Anak semestinya begini-begini." Masya Allah, ini orang baik. Nah, ketika kita merendah, dia juga ikut merendah, saudara. Nah, tapi kadang-kadang ada seorang yang laim. Laim ini lawan dari karim. Orangnya, ya ini subhanallah, hina, rendah. Ketika kita datang, kita merendah, ya. Bukannya dia merendah, tapi dia semakin tinggi, merasa nggak pernah berbuat salah. "Afwan, anak yang melakukan kesalahan, saya minta maaf. Ya, semestinya anak tidak melakukan." "Ya memang kamu dari dulu begitu kok. Makanya anak nasihati, kamu jangan selalu begitu. Tinggalkan ini, tinggalkan itu." Ya sudah, kamu ini berkali-kali sudah tak nasihati. Nah, ada yang seperti ini modelnya. Ini subhanallah. Orang yang seperti ini laim, ya. Nah, ya. Sehingga kadang-kadang tidak memperbaiki suasana, semakin buruk. Allahul musta'an. Yang seperti ini yang dikhawatirkan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumil qiyamah man taraka mustaqafa." Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Karena takut dari ucapannya, takut dari kekasarannya, takut dari akhlaknya yang buruk. Nah, jangan sampai seperti itu, waliyahulillah. Nah, oleh karena itu dalam urusan dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membatasi, tidak boleh lebih dari 3 hari, 3 malam. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, tidak salam kepadanya, bermusuhan dengannya lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, ini juga berpaling. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam. Siapa yang memulai, membuka dadanya, membuka hatinya untuk kembali memperbaiki suasana, ini menunjukkan orang itu karim. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang luar biasa, keras kepala, terus dia merasa benar. Ya, nggak ngomong, ya sudah, terserah. Nah, anak juga nggak mau.
Ya subhanallah. Kalau kemudian kita berusaha membuka hati, dia tetap seperti itu, maka dia menanggung akibatnya. Wala yaqbidahu Allah Ta'ala hatta yuqima bihi al-millat al-'uja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan beliau hingga Allah Jalla wa ala menegakkan dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keyakinan yang bengkok, keyakinan yang miring, yang menyimpang, yaitu kesyirikan, masa jahiliyah. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umat manusia agar keyakinan yang menyimpang itu menjadi keyakinan yang lurus. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, sehingga mereka masuk ke dalam Islam dengan penuh keikhlasan. Wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Maka mereka pun membuka mata-mata mereka yang tadinya buta dengan risalah, dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terbukalah mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, yang tadinya mata-mata mereka yang tadinya buta kembali melihat. Telinga-telinga mereka yang tadinya tuli, maka mereka mendengarkan kembali. Dan hati-hati mereka yang tadinya terkunci, tertutup, kembali terbuka untuk mendengarkan hidayah dan nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini hadis yang sangat mulia sekali, yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dari kitab Taurat, dan riwayat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Semoga apa yang kita jelaskan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.